Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini saya akan mengupdate ya melon dengan sistem macida saya. Ternyata agak kurang bagus ya perkembangannya teman-teman. Di sini bisa terlihat mungkin ada retakan-retakan. Tuh. Setelah saya pelajari kenapa dia pecah begini ya. Bisa jadi katanya sih dari ppm yang terlalu pekat. Bisa juga karena kekurangan kalsium. Kalau di tanah biasanya karena volume air, jadi dia crack. Nah ternyata teman-teman, ketika pembungaan tidak sama itu ya begini ya hasilnya ya. Ada yang sudah besar, ada yang masih kecil, nggak beragam banget. Ini juga masih kecil banget, jadi memang nggak merata ya perkembangannya. Itu efeknya itu akhirnya mungkin bisa jadi yang si nutrisi yang tadinya misalnya di 1500 sampai 2000 itu untuk pengisian buah yang memang misalnya udah maksimal gitu ya, yang kayak gini. Nah tapi ternyata nutrisi ini terlalu pekat untuk yang buah-buah kecil. Mungkin ya, ini saya masih analisa aja, karena ternyata yang masih kecil begini, lihat teman-teman, saya kira dia akan masih tetap membesar, tapi ternyata tidak, dia menua. Jadi sudah berjaring, kelihatan nggak? Tuh, sudah mau berjaring begini. Tuh. Jadi kekurangan ya ketika memang tidak kompak besarnya. Ini juga nih, dia sudah mulai berjaring gitu. Tuh dari bawah. Dan pecah ya. Kekurangannya tuh yaitu ketika memang tidak beragam, akhirnya nutrisi yang kita tidak bisa bagi lagi ya, nutrisinya kan pakem nih, misalnya udah di 2000, tapi ternyata bukan itu kali ya yang dibutuhin untuk yang masih kecil-kecil seperti ini. Nah jadi kekurangannya seperti itu. Mungkin yang bisa kita akalin next berarti ya harus pakai polyplant kali ya. Mungkin kelebihannya itu ketika kita pakai polyplant atau yang untuk penyerbuk tanpa manual itu loh, kayak hormon ya. Nah, jadi yang untuk sekecil-kecil ini sebelum bunga mekar sih sebenarnya, misalnya yang seperti ini kali ya. Nah itu bisa kita langsung celup sehingga dia akan kurang lebih ya, penyerbukannya itu kurang lebih 90% berhasil. Jadi dia bisa akan menjadi melon. Nah sedangkan kalau saya kan penyerbukannya alami. Nah ini juga kan kurang kali, kayaknya besok busuk deh, udah mulai menguning. Nah jadi ketika dibiarkan alami kita susah gitu teman-teman, karena kan kadang kan yang hari ini banyaknya bunga jantan yang timbul, besok baru bunga betinanya yang ini gitu ya, yang muncul. Sedangkan penyerbukan itu harus ada bunga betina dan bunga jantan. Nah sehingga kalau dibiarkan alami besarnya itu nggak merata gitu. Ada yang misalnya sebenarnya yang pas bunga jantan muncul itu biasanya agak bareng ya, misalnya ada 5. Nah tapi karena memang ada yang jadi ada yang enggak, akhirnya besarnya juga tidak akan sama. Nah sedangkan mungkin solusinya ketika kita pakai polyplant atau hormon untuk penyerbukan secara buatan ya, agar calon buah melon menjadi buah, itu akan memungkinkan buah terpolinasi sempurna dan merata gitu. Maksudnya dia akan seusia sehingga nutrisi yang dibutuhkan itu juga akan sama gitu. Misalnya ketika misalnya ya satu saat next mungkin ya udah segede gini, saya baru mau 1500 misalnya ppm-nya. Nah udah tuh, berarti semuanya juga nutrisinya 1500, tapi bagusnya kan si buah-buah yang tumbuh tuh kurang lebih ukurannya ya segede-gede gini juga gitu. Nah tapi kalau sekarang kan yang seperti ini jadinya, ketika saya mau mengisi buah dan juga biar rasanya sempurna, maksudnya biar tinggal kita pematangan kan, kalau sudah berjaring begini saya tambahkan jadi 2000 ppm, tapi sebenarnya yang kecil-kecil ini belum butuh 2000 ppm mungkin ya, saya nggak tahu, ini analisa saya aja sih. Sehingga tuh lihat tuh, sudah masih kecil kayak gini udah mulai berjaring, padahal saya butuh dia membesar. Tapi saya nggak tahu ya, ini analisa
sementara aja, karena bisa jadi apakah ini juga dari F2 itu kan bijinya. Sehingga kemarin tuh saya sempat cari-cari ya komunitas hidroponik melon. Sebenarnya ini ada salah satu yang saya tonton itu para mudita ya. Akhirnya saya gabung juga ke grupnya. Di situ hidroponiknya sebenarnya bukan untuk melon khusus sih, tapi untuk semua ya, untuk tanaman hijau atau sayur hijau dan juga tomat dan lain-lain sih. Nah, mereka itu ada produknya juga sebenarnya. Nah, saya hanya ingin tahu aja karena waktu itu ada yang memosting di grup Facebook itu, dia menanam secara hidroponik walaupun bukan macida. Nah, tapi ternyata yang hasilnya gitu ya, buah yang diinginkan tuh tidak sesuai gitu. Jadi yang memang berbuah tapi bukan itu yang dia mau gitu. Nah, akhirnya dia tanya, ada nggak ya di sini yang penjual seed melon yang terpercaya. Akhirnya ada satu nama, namanya Patih ya, pakai P bukan pakai F. Patih Melon. Dia menjual berbagai seed melon. Akhirnya saya juga mencoba ya membeli. Sudah terpercaya juga, dia kasih foto-fotonya, yang ada yang dari RZ ya, yang untuk intanon. Nah, saya juga beli juga intanon lagi. Saya ingin coba nanti ketika saya panen ini, saya akan coba beberapa. Nah, hanya saja yang saya tahu intanon, jenis intanon itu termasuk yang kuat hama ya. Karena kan ketika misalnya anggaplah ini sebulan atau ya sebulan lagi lah ya, karena sudah pada mulai berjaring, akan matang gitu, akan saya ganti. Tapi sayangnya itu berarti bertepatan di bulan Desember ya, dimana sudah musim hujan. Nah, sudah musim hujan kalau sudah terlalu sering juga nggak terlalu bagus, karena pasti jamur dan juga hama-hama lain juga akan menyerang ya. Nah, jadi saya akan mencoba menanam intanon lagi, karena konon dari beberapa orang intanon ini termasuk yang kuat terhadap hama. Jadi sebenarnya saya ingin coba yang lain sih, tapi karena memang musimnya tidak mendukung, akhirnya nanti insya Allah saya akan mencoba menanam lagi ya. Nah, ini teman-teman kalau memang mau bisa hubungi, ketik aja Patih, PATIH melon. Nah, di situ dia menjual F1 seed melon ya, berbagai jenis. Kemarin saya minta tolong dipilihkan yang recommended. Jadi beliau memberikan ada Honey Globe, Promax 95, apa ini? Sidro ya. Sidro FA774 ini kemarin saya iniin apa ya? Hami kalau nggak salah. Hami. Nah, jadi ada kodenya juga ya, dan intanon. Nah, oke, seperti itu aja dulu kayaknya teman-teman. Insya Allah mungkin next saya akan mencoba membeli polyplant juga, biar perkembangan si melon itu merata. Karena kalau kayak gini sayang ya, ini lama. Selain memang ketika dipolinasi secara alami itu tidak semua jadi, akhirnya juga pertumbuhan tidak merata dan akhirnya juga lama nutrisi ininya beroperasional gitu ya, operasional nutrisinya. Yang satu harusnya kalau memang semuanya serentak besarnya, harusnya saya sudah panen ini kurang lebih lah ya, beberapa minggu ke depan ini kayaknya sudah mulai menguning insya Allah. Nah, jadi kita barengan tuh. Tapi kalau misalnya satu dipanen, yang lain nunggu dulu, yang itu juga belum juga, jadi akan lama ya. Jadi untuk mungkin skala produksi itu rugi banget gitu, karena nutrisi akan terus-terusan diberikan kayak gitu ya. Oke, demikian ya teman-teman, laporan melon dengan sistem macida. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.